prioritas. Kalau dia sudah memahami prioritas, game itu sebetulnya hanya sekedar selingan aja sebetulnya. Selingan aja. Mengisi waktu luang. Mengisi waktu Waktu luang aja. Waktunya luang mulu. Cuman karena sekarang beda eranya, Gen Z ya lebih ke online gamenya. Coba lihat aja main ke daerah mana gitu, lihat di gang anak lagi pada mabar gitu kan, pada mabar. Jadi kalau kita dulu mainnya kan tanpa HP gitu kan, ngobrolnya lebih. Nah kalau sekarang lebih fokusnya HP masing-masing. HP Lagi nongkrong. Ya hiburan lah tadi lah, intinya itu untuk hiburan biar nggak stres ya. Itu letak asiknya main game tuh di situ. Hiburan Itu walaupun letak kadang asiknya. stres. Berarti emang sebetulnya game itu ya tempatkan sebagaimana mestinya gitu. Kalau memang dia hiburan ya udah sebagai hiburan aja gitu. Baik, kembali lagi di Jebret. Oke. Kembali lagi di episode yang keberapa ini? Ini kita masuknya ke deep talk ya. Deep talk. Jadi insya Allah pada malam hari ini kita membahas tentang tema yang ringan-ringan. Ini ya ringan. sering kita rasakan. Iya, ini yang udah sangat masyarakat sekali. Mana sehari-hari kita. Ini tentang game online. Nggak politik. Waduh, enggak. nanti dah. Nanti istirahat dulu. Kata Gibran nggak boleh bahas politik. Oh iya benar. Jadi kita bahas tentang pengaruh game online terhadap Gen Z. Nah, ngomongin game nih, kira-kira teman-teman pada main game nih? Pada main game apa nih kira-kira? Atau nggak main game malah? Hah? Aneh main ML tapi jarang. Main ML nih. Mobile Legend. Ranknya berapa? Immortal. Ini mah. Guys, login langsung. Bang Ucup apa nih? Bang Ucup. Ini kalau ditanya game, wah kita mah banyak. Game apa nih? Game apa? Game mau apa? yang Game petualangan Jokowi. Nggak pernah main lagi. Petualangan ke gorong-gorong itu. Paling kalau yang di HP ya Mobile Legend. Mobile Legend nih. Apa lagi? Free Fire. Wow, main dulu. Slater IO, main game-game kecuali PUBG, apalagi Free Fire yang nggak punya pintu itu nggak. Iya. Kalau di komputer, lebih banyak lagi karena berhubung dulu mas sering anak warnet ya. PB. Sering main PB, Point Blank, Lost Saga. Itu banyak. Apa namanya Lego of Legend banyak. Banyak ya. Kalau Bang Haris. Iya. Kalau saya sih mainnya Mobile Legend doang, cuman buat have fun doang. Cuman buat Game yang lain main juga gak? Paling Call of Duty, COC, ya game-game yang bisa dimain di HP. Oh gitu ya. Bang Yusuf apa nih kira-kira gamenya nih? Football. Football. Ini lagi naik daun banget football ini, FC bro. main FC. Enggak main FC Mobile. agak kentang soalnya FC. Football sekarang lagi naik Grafik juga. bata-bata. Football doang nih. Game yang lain ada gak nih kira-kira? Mobile Legend bareng Mobile Ucup. Legend. Ya, Kayak kalau Paling Mobile Legend jago. mah udah ini ya, ya, udah paling jago di ini ya, Di partian. partiannya. Bantai-bantai ya. siap. Oke deh. Nah, Mas Jakaria main. Iya nih Mas Jakaria nih yang bisa nyanyiin doang gimana ini. Saya diem suhu nih. enggak. Ya main sih kalau gue tuh main game gak banyak sih, game Angela ML biasa kan, terus COC gitu. Po juga pernah main dulu Po. Kayaknya game wajib deh Po ya. Game Zaman dulu tuh game wajib tuh. Po. game umur pas SD Iya. game Po terus Solitario kan. Apa ya? Tapi emang kalau game yang paling dulu tuh yang paling lama bertahan tuh game COC sih. Kalau gue ya COC. Kalau sekarang ML main cuma jarang gitu. Jarang banget. Lebih jarang. Jadi lebih ke COC kalau gue ya. Nostalgia aja gitu. Nostalgia. Kalau COC kan ya tinggal nungguin nyerang gampang. Kalau ML kan harus fokus berapa menit nah itu. Emang rada malasnya di situ kadang. Setengah jam. Ya. Oke nih, kan semua pada main game. Kira-kira seberapa greget sih? Kalau dari Bang Jam nih, Greget itu gimana? greget itu jadi
udah pencapaian itu udah sampai mana tuh? Kan kalau game kan pasti pencapaian kan ya. Ya. Udah sampai mana tuh kalau game? Kalau pencapaian di real life-nya nggak ada apa-apa sih game sebenarnya. Nggak dapat apa-apa. Menurut apa nih? Ya cuman jadi kebahagiaan di gamenya doang. Amin. Cuman pencapaian di gamenya tuh ada yang kayak dikejar tuh ada. Immortal. Ya udah sampai ke era yang terakhir gitu lah. Nah cuman kalau di real life itu nggak dapat apa-apa. Ngeri banget ya. Mungkin langsung yang ya pokok Kira-kira udah berapa tahun tuh kalau main ML terusnya? baru setahun sih. Oh, setahun. Iya, tapi langsung tamat. Masih ngeri banget. Ngeri ya, ngeri. Tapi lucu caranya. Tapi kalau turnamen pernah ikutan nggak? Nggak pernah sih kok turnamen gitu. Soalnya nggak punya teman juga. Maksudnya teman yang kayak berlima. Tim gitu ya? Ya kan kalau turnamen kan harus berlima. Nah ini nggak punya gitu lah. Jadi nggak pernah. Penantang ini Muntun ya. Solo rank terus. menantang mencari Dark System. Iya. Kalau Bang Ucup nih, udah seberapa greget nih di dunia game? Di dunia game. Iya, Duh, greget banget lah. Ini gregetnya banget Oh iya, ini. banget. Gimana tuh gregetnya? Ya kalau di Mobile Legend ya. Tadi pencapaiannya tuh udah sama tadi udah sampai ke titik kepuasan. Iya. Mendapatkan apa yang kita inginkan gitu. Pengen Kalau apa udah nyampe namanya? yang tertinggi gitu ya? Iya. Iya. Sebenarnya yang dikejar kan kalau main game itu kan have fun-nya ya. Walaupun have fun bikin gedek juga kalau kalah. Kalau main ML tuh malah bikin emosi. Gak ada Iya. fun-nya. Ya walaupun biasanya have fun, Bukannya nyari kesenangan pas main kalah dapat Nyari emosi ya? nyari emosi gitu. nah itu kalau di ML tuh. Kalau di game-game lain, misalnya kalau sekarang lagi main Point Blank, kemarin habis beli akun main. Beli akun berapa tuh harganya? Ya, Point Blank sekarang murah, gocap lah. Oh, Murah banget. Iya, sekarang Point Blank lagi murah. Nah, itu kayak untuk kepuasan apa namanya? Individual untuk mengisi kekosongan. Kesalahan hati. Tapi Waduh. Emang kosong tapi mulu pernah kayaknya. ikut turnamen gitu gak? Maksudnya pernah ada Oh, kalau turnamen paling di apa namanya di warnet. Kalau dulu kan dulu ya. tanding antar apa namanya Point Blank main di Warclan lawan warnet sebelah. Tanding antar meja gitu. Iya, bukan antar meja, kita langsung antar warnet nih. Antar RT nih. Setiap RT kan biasa ada warnetnya tuh, tanding antar warnet. Itu yang datang warnet gitu ya? langsung dari petinggi Point Blank-nya. Jadi ngumpulin game apa namanya? roster PB itu orang-orang main Point Blank. Nah, itu diadu lah. Terus itu main dulu kalau di ada namanya Garena kan ininya. Ya. Itu kan mencakup banyak game itu. Menang gak tuh pas ikut turnamen tuh? Alhamdulillah menang. Oh iya, dapat apa tuh? Kalau menang. Dapat cash dulu mah, dapat cash. Kalau duit mah nggak seberapa ya. Cash paling. Cash itu Karena apaan cash? cash itu kayak apa namanya? Diamond kalau di ini. Kalau di Mobile Legends Top up, dapat top up dari apa Jadi namanya? bisa buat beli skin gitu ya? Iya, beli skin. Kalau di PW kan beli senjata. Kalau di apa namanya? Ada lagi turnamen LOL, Language of Legend. Itu jadi Dota. Jadi dulu kan gamenya ada Dota, terus ada juga LOL. Kalau sekarang kan di HP itu kan ML. Kalau LOL itu sama, kita turnamen antar warnet juga, yang ngumpulin orang dari Garenanya. Itu kita Warclan biasanya itu kalau di warnet. Kalau yang game di ini mah nggak ada. Kalau Bang Haris gimana nih? Udah seberapa greget? Kalau di game COC itu ya sampai punya 3 akun lah. Wih, Tiga berarti akun? nge-push banget ya. Kalau Nge-push nggak banget. juga sih apa 2 akun diurus, 1 akunnya ditinggalin. Allah, Try hard banget itu ya, diurus, fokus berarti. ditinggalin ya. Aduh, diurus ada yang ditinggalin. Ya, mengorbankan, emang harus ada pengorbanan. Cuma buat coba-coba doang. Sakit hati banget itu ya. Akun satunya ditinggalin. Pernah ikut turnamen gak tuh kalau dulu tuh game? Kalau di ML paling cuman dari ML langsung yang All Star itu. Oh iya. Cuman Oh, itu sampai- turnamen ML. Apa Cuman namanya? sampai tingkat kabupaten MS, doang. Tingkat kabupaten? Enggak tahu ah. Kabupaten apa tuh? Bukan. Jakarta apa? Jakarta, Oh, Jakarta. main solo. Main solo itu Itu gimana tuh? Hasilnya menang apa? Itu yang turnamen Sabtu Minggu itu. Tryout. Belum nice try, ini ya? nice try. Top up-nya udah belum berapa hoki. banyak nih top up-nya nih? Kalau top up tuh dulu di game FF dulu sih.
Wah, Kalau di pemainnya kalau di ML yang gak ada pintu ya. Alumni. kalau di ML tuh aku nyolong sih. Aduh, wah kebuka di sini yang dicolong mana nih? Komen yang colong, dicolong. Itu gratisan dari beli akun FF ya itu. Nyolong apa? Bisa gitu ya? Gmailnya ada akun ini juga. Ada Bisa akun nyangkut. FF, ada akun Kalau ML. beli akun lain tuh ada yang nyangkut gitu ke Ya bawah. udah ambil aja sekalian. Ke bawah. Ke bawah gitu. Bonus. Ya anggap aja bonus. Ini yang merasa diambil komen aja. Kalau Bang Yusuf gimana nih? Kalau main football seberapa udah gregetnya? nggak lama sih, baru kan, mungkin baru 1 tahun. Tapi kalau dulu main game nggak? dulu ML. Dulu kan mondok. Heeh. Dulu kan mondok. Ya setelah Oh, mondok Kalau lagi di rumah, lagi di Oh, rumah. iya. Lagi di rumah kan main ML juga. Tapi sekarang lagi seru main football gitu. Soalnya teman-teman kampus juga main juga. Tapi emang kalau game itu emang paling seru itu kalau ada ininya, ada apa? Tantangannya, ada temennya. ada temen, circle-nya, ada temennya. circle-nya. Jadi nggak bisa kalau dalam istilah kayak Sendiri gitu. nggak bisa sombong gitu. Iya. Nggak bisa emang kalau sendiri doang. Aduh. Biasanya nih kalau kita lagi main sendiri, diem banget. Kalau lagi ada kawan, misalnya datang langsung banyak banget ngoceh-ngocehnya. Itu kan biasanya gitu tuh kalau main game. Iya. Pamer gitu kan, pamer. Wah, gak jelas banget ya. Gak jelas banget, mati-mati mulu. Iya. Kalau di football juga hampir sama sih, namanya game online itu pasti ada ranknya, pasti ada buat capaian supaya dia itu Kecanduan. greget gitu loh. Iya. Nah, Mau lagi. kalau di football itu bukan rank, divisi namanya. Ya divisi Ya, apa ya? divisi. OVR ya? Divisi. OVR mah FC. Nah, Beda divisi Oh, kan beda. ada yang paling tinggi itu divisi 1, Bro. Ya kan kalau di ML mungkin apa namanya? Immortal apa? Immortal tuh paling Nah, tinggi. kalau di eFootball juga kayak gitu, susah banget naik divisinya. Tadinya aneh baru divisi 4 gitu kan. Tuh karena ketemu sama tim-tim yang jago-jago ya kan. Iya. Udah Itu lawannya turun orang lagi. juga kan? Kalau- Bukan NPC gitu. Bukan. Kalau udah naik divisi dari 5 ke atas itu udah mulai lawan orang beneran. Itu sampai divisi 4 berarti top up banyak. Enggak. Timnya tim bansos. Bansos kan dong. Apa namanya? Bansos itu karena di eFootball itu istilahnya itu ada namanya bansos, Bro. Bansos itu gini loh. eFootball bikin event, event gratisan, timnya ya orang karakternya itu kan kayak misalkan kayak Ronaldo, Yeah. Ronaldo yang lagi gacor tuh kan Ronaldo yang misalkan MU yang lagi masih muda. Terusan Messi yang di Barca. Ada Ronaldinho. Yeah. Terusan ada Diego Forlan yang model kayak gitu. Itu dikasih gratis sama eFootball sama Konami. Gibran kemarin ngegolin Gibran. Nggak tahu kadang ini Itu mah diluasin sama Marcel. maksudnya Konami ini lagi baik kadang ngasih bansos, nah namanya makanya sama player gratisan ini disebut namanya bansos. Oh, karena dapat dikasih. gratis Dikasih gitu loh, dari bro. Hampir semua game gitu nggak sih? Layar gratisan lah. Layar gratisan lah ya, simpelnya. Kalau di ML kan mungkin skin ya, Ya, untuk gratisan. menarik ini kan biar Rame yang Biar mau kompak main. lagi. iya biar orang yang dulu mah susah buat pengen dapat player, sekarang gampang banget tinggal login main berapa menit dapat. Iya, Nah, dia untuk udah menarik kayak gitu. Iya, jasa marketing game. Bener-bener Developer jadi game. nggak bosen juga kan. Tapi kalau untuk top up sih belum pernah. Kan terus mahal juga. 1 juta ya. 1 juta. Satu Sedikit pemain. banget. Ada koin di sana kan kalau di 1 juta semua dapat gratis. di apa di Mobile Legends itu kan diamond ya. Kalau di itu koin. football itu koin, mahal banget koinnya. Oh. Yang di relive ya kenyang. Sekali gacha poinnya 100. 100, Bro. Ada yang 10 kan. Ada yang 10 itu yang ya tim-tim Yang apa sih ecek-ecek, yang 100 itu ya itu juga belum tentu dapat. 100 itu kalau dilihat di top up di aplikasinya langsung 18.000 lah. Sekali gacha 118.000 coba Masih padang ya, bayangin. kenyang. Iya. Masih padang. Nah, itu Bang. makanya. Ya itulah. Rokok nih Makanya Kalau letak game mah serunya gitu. di situ. Letak asiknya. Habisin Justru di situ letak asiknya. Itu letak asiknya. Ya, disitulah letak Tapi asiknya. alhamdulillah belum pernah top up sih. Berarti greget banget ya. Greget Kita banget, pengalaman apa namanya kita ini Coba pada aja. greget banget. Teman-teman bayangin ya. Kalau main game, ya kan, main game ini ya. Tantangannya itu mudah banget ya. Mudah banget ya. Apa sih gitu? Pasti namanya orang kalau main game pasti butuh peningkatan gitu kan, butuh tantangan yang lebih sulit. Itu bikin serunya di Improve. situ. Iya. Improve lagi. Nah, kalau ini kan tadi kita ngebahas seberapa gregetnya ya kan.
Ini banyak apa namanya pengalaman di rapnya nggak ada, tapi di gamenya ada. Ya sama lah biasanya emang kayak gitu. Biasanya gitu. Tapi apa sih bentuk, kan biasanya setiap apa namanya sesuatu yang kita kerjakan itu kan ada dampak positif, ada negatifnya ya. Oh iya benar. Nah kalau menurut Kang Jakarya nih, dampak Langsung nih. iya dampak positif dan negatif dari kita bermain game tuh apa sih? Oh, dampak positif negatifnya ya. Iya. Kalau menurut gue tuh kalau ngomongin dampak daripada game itu, kita ngomongin yang positif apa negatif dulu? Positif dulu deh. Positif dulu ya. Semuanya Yang manis-manis dulu. Semuanya Itu sampai kopinya habis tuh lihat. Duh, Semuanya positif dulu. Pasti dulu, oke. Berlima Sebetulnya kalau game, kalau kita cari positifnya, ada Mas. ada banyak juga sebenarnya. Kayak game itu kan sebetulnya memang untuk menghibur kan. Iya. Jadi memang Tujuan kalau utama. misalnya kita lagi stres, game Secara individualnya menghibur gitu. ya bisa untuk menghibur sebetulnya kan. Bisa menghibur, bisa merelaksasikan. Harusnya kan bikin emosi harusnya. Padahal faktanya Faktanya kadang bikin emosi juga ya. bikin emosi. Nah, terus game itu sebetulnya juga bisa menjadi apa? Mungkin beberapa game itu kan ada game-game yang edukatif ya. Ada yang Kan edukatif, kita kan iya, ngomongin game secara umum ya. Ada game-game yang kayak misalkan game itu ngajarin bahasa, ya kan? Inggris biasanya Inggris ya. Inggris, Arab juga ada. Iya. Itu kopi. Mobile Legend Dah, tuh, diganti bahasanya pakai bahasa Arab gitu. Tapi jujur ya, dulu itu gue tuh lumayan nambah vocab gitu ya. Nambah vocab bahasa Inggris itu ketika main game COC. COC. Iya, jadi emang kayak benar. jadi kayak invite artinya undangan. Iya. Walaupun kita nggak tahu tulisannya gimana ya. Iya. Pokoknya Invite. bacaannya invite aja. Iya. Join kan gabung gitu join kan, gabung. war, perang ya. Jadi Iya, benar. ada vocab-vocab sebenarnya masuk juga dan Terus, juga We walk the talk gitu ya. parah ini. Terus juga kayak ada game-game kayak ada juga game-game yang memang itu dirancang memang itu kayak kalau gue ada game namanya tuh gamenya tuh Duolingo gitu. Nah, Iya. game itu tuh game-game yang Iya, itu buat tahu. bahasa gitu kan Iya, kayak tahu. tebak-tebakan bahasa. Itu kan juga buat ya ngasah skill bahasa juga gitu. Ya kan. Jadi memang sebetulnya game itu ada juga yang bermanfaat gitu buat nambah wawasan sebetulnya gitu. Iya banyak. Ya kan? Ada juga game-game yang kalau game-game yang strategi gitu Iya, kan. yang- Itu bisa juga melatih tuh. Iya, melatih catur tuh. Catur. Game-game catur itu kan melatih strategi itu. Iya. Sebenarnya game-game kayak ML juga ada strateginya Iya, kan. ML Ada juga. strateginya. Terus COC juga gimana kita bikin base yang bagus, yang kuat gitu kan. Iya, benar. Jadi ya mungkin apa ya kayak gambaran kalau misalnya kita mau perang kali ya. Iya, bisa. Jadi wah gini nih harus bagus nih. Harus nyiapin pasukannya apa? Pasukannya harus Tetap berat ya di semua game juga mungkin kayak gitu ya. iya, terus kayak catur juga kan kita ngelatih kalau misalkan gua gerak ke sini kira-kira dampaknya apa nih? Kan Iya, gitu. Itu kan kayak iya, ada benar. Ada analisis dari- analisisnya gitu kan. Jadi melatih apa ya? Kognitif apa gitu kan? Hipotesis. Mm-mm. Jadi kita bisa menganalisis kalau kita bergerak ini nanti kira-kira dampaknya gimana ke depannya kan? analisisnya. Iya, benar. Itu kalau misalnya kita ngomongin positifnya. Dampak positif. Bahkan kadang-kadang ada temen juga bilang gini, gua nih daripada gua mikirin cewek, gua mending main game. Gitu katanya. Iya. Gitu. Apa-apa, Jadi bagus. Untuk melampiaskan ya. ya melampiaskan. Kadang-kadang juga bagus juga gitu. Jadi melampiaskan yang itu tuh misalkan itu maksiat gitu ya. Iya. Yang dosa, udah gua main game aja gitu kan. Di game ketemu cewek. Itu beda lagi. Bongkar dah gitu, nggak boleh. Ketahuan dah. Beda lagi tuh. Cuma ada juga gitu. Jadi kan ibaratnya memang game itu kan mubah ya. Iya. sebetulnya. Jadi kadang-kadang perkara mubah itu juga bisa Jadi haram. mau jadi haram. Maksudnya Kalau nggak sholat. bagus untuk melampiaskan daripada ke yang haram gitu. Iya. Jadi memang ya udah mendingan lu main game daripada lu pacaran atau gimana kan. Iya, benar. Bahkan yang kalau yang pacaran aja kadang gue pengen main game lah, sengaja ditinggalin. Kalau ini main gamenya bareng Iya. pacarnya gimana? Wah. Beda lagi. Lagi. Kesindir jangan. Gitu Yang sih ya. panas kali ya. Kalau yang positifnya kurang lebih gitu sih. Oh. Ya kan, kalau negatif ya tadi mungkin juga ada juga negatifnya kayak misalnya game itu juga bisa
menyebabkan kecanduan. Ya. Melalaikan ya. Melalaikan. Bisa meninggalkan yang Paling banyak sih wajib. kayaknya melalaikan perkara yang wajib. Nah, itu. Nah, itu yang bahaya tuh. Itu Iya. emang itu yang dampak yang negatif gitu sih kurang lebih ya. Iya, emang banyak dampak-dampak positifnya tadi. Kayak main ML, main catur itu kan melatih strategi ya, melatih strategi. Terus hampir semua game itu edukatif semua. Apa namanya? Memberikan edukasi selama ya tidak melalaikan dampak negatifnya. Bayangkan kita kan apalagi kalau lagi main-main game-game yang ML tuh. Kalau ditinggalin Kalau ditinggalin AFK bisa. nanti Nggak bisa turun kredit skornya. nggak bisa main rank nanti. iya. Langsung Nah, kalah ditinggalin. tanggung. game itu kan sifatnya tadi mubah ya. Ya, Mubah kan malah yusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarki. Mau dikerjain itu boleh-boleh saja nggak dapat pahala, nggak dikerjain juga ya nggak dapat dosa. Iya. Ya itu kan tadi. Selama tidak melalaikan. Sama sih di game football juga gitu, Bro. Betul gitu ya. Meleng dikit, aduh kebobolan nih. Lu perasaan keselnya itu pasti dapat. Bener nggak sih kalau perasaan game online ya? Kalau kalah Kalau kalah pasti kesel. meleng dikit, udah itu. Kesel banget. Kesel banget. Pasti kalau game Bisa online kesel ini pasti dituntut harus bener-bener fokus kan. Iya. Soalnya lawannya orang, Bro. Iya. Iya, Kalau bukan offline komputer kan. Game-game bocil kan, offline mah. Soalnya kan lawannya orang. Ya tadi di samping ada positif, tentunya ada negatifnya. Tapi kira-kira banyakan positif apa negatifnya sih? Nah, itu tuh kira-kira Kira-kira apa nih? banyak negatif apa positif ya tuh? Nah. Gimana Bang Haris? Bang Haris nih gimana nih? Kalau dari saya sendiri ya, Iya, dari pengalaman dampak ini. sisi positifnya kan udah dijelasin semua Ya. kebanyakan. Iya. Dan ini sisi negatifnya aja. Bisa ngerubah sifat orang sih. Iya. Rubah gimana tuh? Toxic. Yang tadinya kan Dicuci otaknya Bang. di luar game tuh dia ngomongannya kan kayak malaikat lah ibaratnya. Ya, kalau pas lagi main game nih ketemu tim bobrok langsung misu tiba-tiba. Bahasa Ya, binatang kebanyakan. keluar semua. Semua satu Misu-misu. kebun binatang dikeluarin semua sama dia. Semua nama Kucing. presiden dikeluarin. Iya. Tuh. Iya sih. Mungkin salah satu dampak negatifnya juga ya top up itu, Bro. Dulu pernah ada ya berita kalau nggak salah anak SD duit lebarannya di top upin sekitar 700.000 apa berapa gitu. Apalagi dulu musim-musimnya alok tuh. Oh, di FF. give alok. Oh, banyak banget. Ada lagi korbannya. Korban Bocil-bocil FF nih. Ya pokoknya punya duit top up. Iya. Punya duit top up. Kalau dulu zaman PS punya duit main PS. Punya duit main PS. Aneh deh. Warnet member ya bahasanya ya. Iya. Member gitu. Sampai dicariin orang tuanya tuh. Banyak itu. Ana juga sering. Gimana tuh kalau Bang Jangan gimana? Dari tadi diem aja nih. Kalau dari dampak positif dan negatifnya. Negatifnya gitu. Mana ya? Positifnya dulu aja kali ya, Ya. biar enak denger sama orang yang nonton nih. Kan tadi Seaja. aneh nggak sebutin yang Bang Zakaria udah sebutin lah, yang lain. Kalau positif itu kan banyak, misalkan contoh kayak YouTuber game atau Ya. streamer itu kan bisa jadi, Profesi ya. iya bisa jadi Oh, profesi, iya, bisa iya. jadi dampak Income ya. positif, bisa jadi duit kan. Iya. Dia nge-live, nge-game, terus jago, orang kan pada ngeliat wah. Iya. Sebenarnya streamer tuh dia, kalau aneh lihat ya, dia tuh dapat duitnya tuh dari donasi gitu loh. Jadi misalkan nih aneh nge-live depan komputer gitu kan. Nanti ada dia kan kalau komen TikTok kan rame banget ya. Ya. Si streamer ini nggak bisa baca satu-satu dong. Nah kalau orang pengen bener-bener dibaca, dia tuh harus donate. Saweria. Ya donate saweria itu terserah, bisa 5.000, 10.000, 50.000, bahkan ada yang sampai jutaan loh. Itu orang ngeluarin Cuma jutaan. pengen dibaca Iya, komentarnya. hanya ingin dibaca oleh streamer. Dia bisa donate sejuta, 4 juta, 10 juta, ratusan juta juga ada itu. Giveaway. Mr. Beast kayak gitu, ya. Nah terus, ntar kan misalkan dia bilang, halo bang, sapa aku dong. Nah, misalkan namanya Haris. Halo, di donate misalkan sejuta. Cuman sejuta demi disapa sama streamer gitu kan. Haris Terus ntar- kodamnya. Jadi kayak Iya. gua disebut nih. Iya, terus bagaimana? Oh, dari Haris. Oh ya, halo Haris. Udah gitu doang. Si dia main lagi gitu kan. Kan jadi ibaratnya itu positif, bisa jadi positif menghasilkan oleh cuan, streamer ya, bisa menghasilkan cuan ya kan. Cuman yang nontonnya ini rada-rada ini ngapain ngirim jutaan ke streamer ya kan? Memperkaya orang kaya itu namanya ya kan. Mending buat dia atau buat siapa gitu kan. Banyak. Terus bisa positif kalau lu jago bisa jadi pro player juga, dapat duit. Endorse. Iya, endorse famous. Kalau di pro kan
dia kalau famous tuh bisa pro player. Oh ini pro player. Ya usah tiba-tiba. Kalau famous bisa Iya. collab ya. Ya kalau jadi kan pro player tuh sebenarnya bukan nyari duitnya, dia tuh nyari famousnya. Jadi kalau dia udah terkenal, dia bikin TikTok rame, terus dia bikin YouTube, akhirnya banyak yang subscribe kan. Iya. Nah baru dia bisa nyari duit dari situ. Sebenarnya dari pro player tuh sebenarnya gajinya tuh nggak banyak sebenarnya. Dia kan cuma main game doang kan, turnamen. Banyaknya Nah, dari live, Ya kayak banyak gini, dari live, YouTube-nya. endorse brand-brand kan nyari dia kan pasti. Pasti. Jadi dia nyari panggung, dia jago nih. Nyari panggung orang kan jadi kayak ibarat pengen ngefans gitu. Iya, iya. Ini buset nih orang jago banget ah. Ya udah nonton live dia gitu kan. Iya, iya. Kayak tadi pengen dibaca komennya jutaan, aduh ngapain gitu kan. Lumayan ya buat income gitu ya, padahal cuma main Iya. game doang. Jadi kayak hobi tapi Hobi, dapat cuan gitu nah ya. cuman harus jago sih. Harus jaga. Ada yang cacat juga. Ada. Ya itu anehnya Cacat dia tuh tapi cuman- banyak yang nonton. Ya jual konyola doang dengan cara toksik tapi. Jadi kayak gitu, wob gitu. Nah, itu Jadi dia cuma kayak teriak-teriak apa sih ini anjing gitu-gitu Iya, doang. iya, iya. Tapi terkenal gitu kan. Nggak ada ininya maksudnya. Jadi Justru nggak ada itu itunya. letak asik. Gitu lah. Pria menghibur. melihat tersiksa ya. Kalau yang jago kan dia ada ilmu gitu kan. Iya, Masih ilmu lah itu yang nggak jago terus cuman toksik doang ngapain? Ilmu menghibur itu Nah, namanya. ilmu Itu kan menghibur kalau doang. orang-orang kita kan biasanya hiburan itu ya dengan Konyol. bahasa-bahasa konyol, bahasa-bahasa Iya, kasar nggak itu kadang kan jelas. hiburan kadang. Ngelihat Wewok Letok hiburan. di, ganti. di juru Bahaya, apa bahaya. di toksik-toksikin kita aja makin seneng kadang. Negatifnya malah apa nih? makin naik Negatifnya ya. nih. Ya, negatifnya nih. Yang nonton malah makin naik ya. Iya. Negatifnya apa ya? Ya itu negatif sih nggak jauh-jauh ya dari kecanduan, Kecanduan terus gitu ya. top up lah ya. Toxic itu udah pasti sih kayaknya, apalagi ya. Melalaikan tadi ya. Nah itu melayakan tuh benar banget sih, itu relate banget. Udah sih itu aja sih kayak negatif, nggak ada yang jauh-jauh dari itu kayaknya. Sekarang tadi lanjut kan, nih kayak ini ke Bang Yusuf nih, apa negatifnya nih? Tadi udah bro. Udah tadi udah. Yang banyak, nambah. Lalai. Ya azan. Bentar lagi gitu kan. Tanggung gitu. Nih. Namanya iya, itu. Namanya. Iya kadang ke warung sambil gini. Belajar di kampus, teman-teman kampus itu kadang ada sampai parahnya itu dosen ngejelasin gitu kan, main gitu. Atau ini ya negatif dari pengalaman sendiri kali ya. Negatif dari pengalaman sendiri nih. Aneh pernah main game sampai saraf kejepit. Saking jadi tangannya itu sakit gak bisa digerakin. Di sini tuh harus diterapi. Yo. Jadi aneh bener-bener tuh waktu lebaran tuh aneh gabut sabar dulu lebaran tuh aneh gabut banget kan, nggak ada teman gitu buat keluar kan. Nah jadi aneh bener-bener berhari-hari tuh aneh beneran main game, beneran main HP doang, aneh gabut banget itu kan. Nah terus pas aneh pulang dari kampung, maksudnya udah pulang kesini lagi, itu aneh udah ini tangan nggak bisa digerakin ini, beneran sakit Terus begini tuh. gimana tuh akhirnya? Diurut Nah, ya? Enggak diurut itu. Gimana? Itu aneh ngerasanya bukan kayak kesleo gitu. Tuh aneh banget, kayak darahnya tuh kejepit gitu pokoknya. Terus ini kan bilang Kabian nih, terus akhirnya dibawa ke tempat terapi gitu. Akhirnya bener pas di scan itu emang saraf kejepit gitu. Iya. Saking lamanya diem sambil duduk gitu. Nah, itu kalau dari pengalaman pribadi itu bisa jadi negatif sih Mengaruh ke fisik ya. Bukan Iya, jadi jadi ke Emang fisik. bahaya bener juga kadang negatif kalau itu. karena tadi efek kecanduan Iya, tadi dari sisi kesehatan Ya, juga. kesehatan Iya, nggak ngaruh. jarang olahraga kata dokternya kan. Minus juga kan. Iya. Minus bisa, minus Kesehatan bisa. pokoknya bakal kan rata-rata Bakal- orang gamer pasti suka Iya. begadang. Suka begadang. Ya, jam tidur berantakan. Justru kalau streamer yang sering live itu mainnya pasti tengah malam ramenya. Karena Rata-rata. siangnya dia tidur dan kerjaan lain iya. biasanya. Nah, itu sih pengalaman yang pribadi sih. nonton yang nyawer Nah, yang nonton yang nyawer rada-rada. Ngapain Iya. coba? Tadi kan itu kan dampak ini ya, positif dan negatif ya. Setiap perbuatan atau game ya kan yang sifatnya mubah tetap ada positif dan negatifnya. Tapi ini kita kan kenapa bisa sampai kayak gitu, tentunya canduan gitu kan. Ya. Kira-kira yang bikin candu di game online itu kira-kira apa? Nah, Anda tahu, Tuh? Anda tahu. Apa Oh, iya, bener. kira-kira? Sebabnya itu orang Ini kita dulu. opini aneh aja. Iya, Opini ya. siap. Bil. Jadi sebenarnya yang kecanduan tuh, yang bikin kecanduan tuh bukan game. Mas, apa ya dong? Apanya tuh? Itu yang sebenarnya yang bikin kecanduan tuh HP sebenarnya. Jadi gini, Anda dulu waktu bocil itu HP jelek itu main game aja nggak mood gitu.
Nih HP jelek, aduh main game ngelek-ngelek. Ah malas main game gitu, mending nonton YouTube kan. Nah contoh upgrade ke HP yang bagus, wah kecanduan dong. Nah, jadi sebenarnya titik awalnya tuh dari HP sebenarnya kalau menurut Ane. Jadi karena HP-nya bagus. nah karena HP bagus. Karena HP-nya mendukung ya. Iya karena HP mendukung. Kalau HP-nya jelek, mau download game aja udah malas gitu lemot. Jadi sebenarnya yang kecanduan tuh awal-awalnya tuh pasti HP. Main sebenarnya. game patah-patah. Nah iya. Iya, Pasti kalau nge-lag dihapus pasti. Nggak mood. Nggak gitu bakal ya? kecanduan main game kalau HP-nya jelek. Jadi awalnya tuh pasti karena HP pasti. Iya, Kalau menurut iya, Ane sendiri ya. Karena dulu Ane bocil kan HP nge-lag, aduh males main game. Kayak misalkan sekarang ya ini tetap jelek sih, tetap nge-lag. jujur. Yang bikin kecanduan jadi dari HP-nya ya. Kalau Dari menurut Ane spek HP. HP-nya yang mendukung. Bukan dari gamenya sebenarnya kalau kata Ane. HP itu dari awalnya banget. Data lah kalau mau dari awalnya banget mah. Iya. Data. Gak ada Terus data kira-kira nggak apa main lagi game. nih yang bikin kecanduan dari game online nih? Kira-kira apa nih? Lingkungan ya. Lingkungan. Bisa. Ya, Turun temurun. apa namanya? Di daerah kita ini orang pada main game semua. Itu kan apa dampak lingkungan Iya, itu jadi kan ke sangat bawah ya. sangat ini kan. Jadi kayak gua buat mau diri kita ikut gitu. Iya. FOMO. FOMO nggak mau ketinggalan dong. Nggak mau Iya. ketinggalan, Ngeledek, pasti. ngeledek kalau nggak ikut. Iya Lingkungan juga tuh. sih. Aneh juga kan ikut gara-gara mainin temen gue nih. Iya, kita ikutan Masa kan. nggak main gitu kan? Benar-benar. Ternyata sama kawannya kita lagi main sendiri, main juga. Bayuan. Nah, itu kan kalau yang di gadget kan. Mm-mm. Kalau yang apa namanya? Yang secara in real life-nya kayak misalnya kalau sekarang kan lagi musim layangan tuh. Lagi musim layangan. Wah, ngelihat ini RT sebelah apa namanya? Main lagi Main layangan nih. Pengen ikutan. Oh iya. Orang main gundu, tahu gak naon kalau di sini namanya Kelereng. ya. Bundu. Main kelereng. Yang tadinya main biasa aja karena kita main di lingkungan orang-orang yang agak-agak bobrok, ditaruhlah Judi. judian. Ada taruhannya. Ada taruhannya. Tony nggak pernah. Main bola, main biasa, main ya Antar kampung jadinya antar kampung. taruhan. jadi taruhan. Itu kan efek lingkungan itu sangat berdampak. Selain tadi kalau dari apa gadget dari Iya. masalah gadget ataupun data. Nah, itu kedua masalah dari lingkungan tuh yang bahaya. Efek canduan itu dari situ. Tapi kalau menurut aneh ya, tadi kan dibilang juga ya, game online itu memiliki tantangan, contohnya rank. Jadi ketagihan. Peringkat. Kalau game offline Pasti kan ada makanya. dorongan dong diri kita nih. Temen kita ranknya udah tinggi atau divisinya udah divisi 1 nih. Iya. Saya divisinya masih divisi 4. Gimana caranya biar naikin kan? Setiap hari main. Iya. Nah, itu sistem tantangan kan, bikin online. orang kecanduan gitu loh. Seperti itu. Berarti game online tuh yang bikin kecanduan ya. Game offline berarti enggak. Game offline juga kan ada candunya, Bro. Udah sistem Layangan kan diaduin. Ya, itu tantangan. Diaduin tantangannya. Atau tadi Tapi minim nggak taruhan. sih? Karena taruhan. Game online juga kan bisa dibikin taruhan. Yang menang bayar. Iya, Bisa. Main futsal aja kan. Tuh main futsal. Yang kalah bayar. Oh. Itu Bayar kan tantangan, bayar lapangan. Iya, bayar lapangan. Kan tantangan itu. Iyalah pasti kita kedorong gitu loh, Iya. kedorong. Harus Jadi ada ngegolin nih gua nih, harus menang. Berapi-api mau menang. Iya, ya itu tantangan lingkungan. Tantangan lingkungan. Gadget. Iya. Apalagi nih kira-kira nih. Tapi kalau menurut Anda ya, kalau menurut Anda itu kalau penyebab kecanduan game itu sebetulnya karena ini sih, karena karena si orang tersebut Pengangguran. belum punya target, belum punya tujuan, Di real cita-cita life. lah. Di real life-nya. Gitu. Jadi kan bahkan jadi mungkin ada statement bahwasannya jadi kalau orang nggak punya target itu dia akan selalu terdistraksi Ya. karena dia nggak punya target hidupnya, nggak punya tujuan hidupnya gitu, ya kan? Dan karena dia nggak punya target, nggak punya tujuan, dia nggak mau ada keinginan dia pengen jadi apa gitu di masa depan. Akhirnya dia gampang ke bawah tuh sama yang lain. Yang lain main game ya dia ikut main game gitu. Yang lain apa dia ikut main game. Jadi Ya, orang itu bergaulnya. Iya. ikut-ikutan aja ya. Kan ikut-ikutan karena dia nggak punya tujuan tuh kalau menurut aneh gitu ya. Jadi Benar. bisa jadi dia belum paham, belum tahu apa yang dia mau gitu. Dia Belum ngerti letak belum- asik dirinya sendiri tuh Iya, gimana. maksudnya dia belum tahu apa arti kebahagiaan gitu. Gitu sih komentarnya ya. Iya, iya. Gimana nih kalau Bang Aris nih? Kalau Bang Aris kira-kira yang bikin kecanduannya nih. Kecanduan. Candu. Candu. Biarkan candamu menjadi candu bagiku. Bang Aris candu banget. Mungkin ya kalau kecanduan tuh kayak dari sistem gacanya mungkin.
Kan kalau orang lain kan ngelihat temennya gacha dapat sesuatu yang bagus, dia juga pengen gitu. Oh, dikasih iya. gratisan misalnya. Jadi kayak Intinya bersaing, kayak dia gacha 10 kali dapat SSR misalnya. Nah, yang bagus gitu ya. giliran kita gacha 10 kali kagak dapat apa-apa. Nah, mungkin dari situ Dapat juga. hikmahnya doang. Oh, iya. Top up berarti ya ujung-ujungnya ya. Top up. Oh, Bisa iya jadi sih emang menarik apalagi kalau event-event itu kan. Iya, iya. Misalnya event-event yang kalau menurut itu, wih, pengen banget nih dapat ini nih. Pasti kan kita Menggoda. bakal berusaha tuh. Berusaha untuk mendapatkan itu biasanya bisa jadi tadi gara-gara top up. Dikasih event Iya, gratisan. event gratisan itu. Oh iya, langsung makanya kejar. kan Mm-mm. di football kan bansos walaupun dikatain bansos tetap main, Bro. Bayar gratisan. Karakter bagus, Bro. Dikasih cuma-cuma, siapa yang nggak mau gitu kan? Jadi memang sebetulnya emang kalau kepuasan instan itu emang sangat menggoda sih. Iya sih. Kepuasan instan ya. Berarti Iya. emang Ya kan apapun Tanpa itu. proses. kecanduannya itu memang dibikin ya kan? Emang disetting dari awal kan? Iya. Jadi emang dari sistemnya itu. Dari sistemnya, Gimana caranya bukan- orang harus selalu nge-game gitu kan. Bukan dorongan tiba-tiba candu aja gitu nih. Berarti emang Developer aja, di samping dorongan dari kita, dari Developer gamenya juga. Gitu Iya, kan. gamenya pintar. Dikasih Harusnya gratisan. mungkin ada pengawasan gitu kan. Pengawasan ada pengaturan lah gitu kan ya. Supaya dibatasi gitu. Kan orang kalau terus main game jadi habits kan. Jadi habit akhirnya nggak ada batasan, ya udah canduan itu tadi. Ada kepuasan instan gitu ya. Hari yang lain terlupakan ya. Iya, pastilah banyak yang lalai kalau udah itu. Udah nih yang bikin kecanduan jadi itu ya tadi dari apanya tadi teknologi yang mendukung HP-nya speknya Nah, bagus, itu dari terusan awal. lingkungan, kemudian Coba ada zaman Nokia. sistem Coba zaman Nokia nggak ada yang kecanduan game kan? Karena HP kecanduan mancing paling mancing itu awal-awalnya. mancing Iya. ini ngambilin mangga tetangga Mangga masjid. Kan ada ini. iya paling Ada ya game, ada gitu HP. lah. Makanya kan tadi kenapa Gen Z dibilang canduan ya kayak gitu, beda era kan, ada eranya era offline, ini sekarang online gitu kan. Iya. Maling singkong ya. Maling uang rakyat. Lanjut. Lanjut. Tadi kan udah nih yang bikin kecanduan Yang udah. nonton jangan kesindir. Lanjut. Lanjut. Apa ini? Banyak Panas. ternyata ya yang bikin kecanduan itu ternyata banyak. Tadi bukan hanya dari efek lingkungan dan lain sebagainya tadi. Ternyata dari segi lingkungan, gadget dan lain sebagainya itu berarti bikin canduan. Yang bikin candu itu ternyata sebab-sebab bikin candu itu banyak ternyata. Banyak banget. Nah, kira-kira kalau menurut kita nih sebagai Anak Gen Z, anak muda itu yang Iya. hidup di era teknologi yang sangat canggih ini kan, Orang tua nggak diajak. seberapa penting sih? Jangan salah, Orang tuanya main game, Bro. Orang tua dia nggak suka. Hah? Orang Kata nggak suka siapa? James. Woi, itu mah beda orang. itu kan game juga. Game tuh, nggak Bang. diajak. Diajak. Cuy. Seberapa penting sih seberapa penting, seberapa berpengaruhnya itu Iya. game itu dalam kehidupan Iya, sehari-hari. benar. Kalau menurut Bung Zakaria ini gimana? Waduh. Penting banget ya sih Langsung. main game. Langsung Bung Zakaria. Game ya seberapa penting? Mungkin kalau ditanya orang-orang mungkin beda-beda gitu ya. Iya, pasti Mungkin opini beda-beda. lah. Tapi kalau pendapat my opinion ya. Jadi game itu sebetulnya ya dibilang penting, bisa iya bisa enggak. Bisa iya bisa enggak. Iya, bisa iya bisa enggak. Bisa iya Pro penting. kontra. Iya, maksudnya penting ketika memang dia kalau sekiranya dia takut untuk terjerumus dalam kemaksiatan gitu. Kan tadi kan kayak misalnya teman tadi daripada gua pacaran gua main game. Oh, berarti itu penting bagi dia. Iya. Karena dengan adanya game itu bisa Menghalang. bisa jadi apa ya? Pelampiasan gitu kepada hal yang itu tuh halal gitu kan, hal yang Iya. boleh. Iya. Nah, tapi bisa juga nggak penting karena di dalam kehidupan itu kan ada urgensitas yang lebih tinggi gitu. Iya. Kayak misalkan
tadi Prioritas. kalau sebagai suami dia harus nyari nafkah buat keluarganya kan, jangan sampai dia sibuk main game tapi anak-anaknya pada kelaparan gitu kan. Bahaya juga kan. Banyak itu. Ya kan, atau enggak sebagai pelajar dia harus belajar gitu kan, yang belajar yang kan? lebih diutamakannya. diutamakannya gitu kan. Jadi dia harus memahami dulu, harus tahu prioritas sih itu dulu sih. Prioritas, kalau dia sudah memahami prioritas, game itu sebetulnya hanya sekedar selingan aja sebetulnya. Selingan aja. Berarti Mengisi waktu cuman luang. Mengisi waktu Masa luang. waktu luang aja. Waktunya luang mulu. Kalau waktu luang Makin bahaya. Gak semua orang punya waktu luang, Bro. Pengangguran namanya. Kita ini pengangguran banyak gaya. Pengangguran juga banyak lah aktivitasnya. Iya. Nggak mungkin Contoh waktu luang. Ya, bener-bener. Iya. Kenapa sih. bisa nganggur? Nah, itu Kenapa? 19 juta lapangan pekerjaan. Waduh. Mana itu? Mana? Ntar dipiting oleh Maju sini. Gitu sih, bener. Berarti penting nggak penting lah Ya, jawabannya. penting gak penting. Penting tadi kalau sekiranya memang itu bisa menjadi jadi iya. jalan buat pelampiasan daripada hal yang haram kan. Iya. Tadi benar. Seberapa penting tadi? Apa penting kalau untuk menghilangkan untuk menghilangkan rasa tadi, Maksiat. untuk menghilangkan kemaksiatan dengan hal yang mubah itu diperbolehkan. Ya, kalau nggak selagi itu sudah udah memenuhi kebutuhan primernya Ya. atau Pokoknya. yang prioritasnya tuh udah dilakuin apa, misal prioritasnya tadi kerja, misalnya Belajar, suami. sebagai pelajar. Yang pelajar belajar, yang kuliahan ngerjain tugas dulu biar nggak Iya, diomelin iya. dosen, Ngurusin rakyat. yang ya pejabat ya rapat dulu baru main game. Iya. Bukan pas lagi rapat main game. Waduh. Bukan begitu. Ringan kan, ini ringan. Iya, ini agak ringan, jangan dibawa ke sana lagi ya. Elah. Tapi kalau itu membawa dia kepada melalaikan dia dari kebutuhan prioritas, tadi prioritasnya tadi pelajar kebutuhannya tadi ataupun ibadahnya yang wajib misalnya Ya, sholat. bener. Nah, itu kan bahkan menjadi mudorot bahkan tadi yang mubah ya. Nah, kan game ini kan hukumnya mubah. Nah, kalau dijadikan buat maksiat jadi haram. Kalau menurut Bung Yusuf nih, Mana Bung? pengaruh nggak sih main e-football, main game-game yang lain itu pengaruh ke kehidupan itu ada nggak sih? Waduh, pasti ada lah. Pasti ada ya. Ada. Setiap kegiatan pasti ada. Ada pengaruhnya. Ada lah. Berarti Ya, bukan cuma contohnya- game doang ya. Selain game juga semua kegiatan berarti bisa mempengaruhi diri. Iya. Ya. Ini minum Contohnya kopi juga kalau- ada aduh. pengaruhnya. Main game misalkan ya. Kalau tadi kan misalkan kita sebagai pelajar, ya kan, udah belajar, misalkan pelajarannya pusing banget, Bro. Iya, benar. Pusing banget. Tugas juga banyak, udah selesai pasti pusing tuh. butuh reward. Nah, butuh kesenangan diri. Self reward lah ya bawahnya. Main game ya. Kalau dibilang butuh nggak butuh ya bisa dibilang butuh sama kayak Iya, matahari benar. ya. Bisa butuh bisa enggak. Kalau butuhnya tadi untuk refreshing setelah kegiatan yang begitu capek. Berat. Nah, berat main game. Kalau yang nggak butuhnya ya tadi ketika lagi belajar ya harus belajar dulu. Kerja dulu. Kalau ada tugas kerjain dulu, bukan main game dulu. Rapat dulu. Rapat dulu. Sama berarti ya. Sama lah. Iya, pasti emang kayak begitu lah Pasti. dampaknya. Tapi jangan gini loh, Bro. Tapi ada orang itu kadang yang dijadiin game itu prioritas. Siapa tuh? Pasti ada. Pasti. Oh, itu gamers tuh. Ya gamers. Atau yang nonton? Tapi sekarang gamers sekarang juga udah pinter tau. Nggak mereka semua all in ke Game. ke game. Misalnya yang streamer tadi streamer Mobile mereka Legends, bisnis biasanya. COC, Magic Chess. Itu nggak sekarang tuh udah pada pinter karena udah Berpendidikan juga gitu. iya, rata-rata orang berpendidikan bahkan. Nah, kalau sekarang kan ada tuh main saham. Jadi nggak selamanya di all in di game. Ketika kan ngeri banget kalau misalnya gamenya udah nggak Tutup, viral misalkan lagi, game udah tutup, udah nggak viral, udah redup. Ya, itu kan bisa menjatuhkan karirnya, bisa redup. Jadi dia juga punya cadangan karir lain gitu. Iya. Biasanya dia punya kerjaan lain kayak. Iya, punya kerjaan yang kalau sekarang kan simpelnya main saham, Bisnis. bisnis properti dan lain sebagainya itu.
Bisnis game dia juga. Itu banyak tuh, enggak semua streamer juga. Game doang. Udah lumayan pinter lah sekarang mah. Bener. Lebih pinter daripada itu lah. Tapi kalau dilihat fakta Gen Z mungkin lebih banyak main game ya. Benar nggak? Iya benar. Maksudnya di mana-mana, anak mana-mana, eranya karena sekarang eranya Gen Z. Kalau dulu mah kan offline, lebih kayak main layangan, mancing, yang kayak begituan lah. Cuman karena sekarang beda eranya, Gen Z ya lebih ke online gamenya. Coba lihat aja main ke daerah mana gitu, lihat di gang, anak lagi pada mabar, gitu kan, pada ngabar. Jadi Lumayan kalau tuh kita diambil dulu HP-nya. mainnya kan tanpa HP, gitu kan, ngobrolnya lebih. Nah kalau sekarang lebih fokusnya HP masih main. Iya, HP lagi masing-masing. nongkrong rame. Gak ada nongkrongnya rame, suaranya. gak ada suaranya sambil game. Nunduk semua ya. Iya, sambil nongkrong. main game. Kayak pindah tempat aja. Dosen lagi nerangin main game. Wah, parah itu sih. Kayak gitulah. Ya, iya begitu Kalau banyak. kalau menurut Bung Hans gimana nih? Dan tadi gimana nih? Seberapa penting game dalam kehidupan nih? Penting buat menjaga diri agar tidak stres di zaman sekarang yang makin aneh-aneh kebijakannya ya kan ya. Yang ini diblokir, yang ini kagak diblokir. Waduh, bener-bener. Apaan tuh yang nggak diblokir ya? Apaan? Blokir aja sistemnya. Iya. Ya itu sih. Iya, benar-benar. Iya, untuk apa namanya? Ya hiburan lah tadi lah, intinya itu untuk hiburan biar nggak stres ya. Itu letak asiknya main game tuh di situ. Hiburan Itu walaupun letak kadang asiknya. stres. Berarti emang sebetulnya game itu ya tempatkan sebagaimana mestinya gitu. Kalau memang dia Iya. hiburan ya udah sebagai hiburan aja gitu. Bukan kalau misalkan sebagai profesi itu gimana tuh kira? Penting banget. Kalau game sebagai profesi Penting banget. Mana ya sebenarnya? Penting. berarti sebenarnya penting ya. Maksudnya kan YouTuber gitu. apalagi kalau dia sebagai suami gitu. Kan Kalau ada dia- yang developer game tuh namanya. Kan dia juga butuh orang yang buat mainin game dia, Iya benar. buat promosiin game dia Oh juga. berarti dia ya Penghasilannya dia dari yang buat game. menggunakannya, bukan digunakan oleh game, tapi dia menggunakan game. Untuk hal yang positif gitu. Dari dulu. Masuk. Bener. Kalau ini Ya. ente main game aja, main ML sampai gila itu. Apa namanya? Ngaruh nggak sih ke diri ente secara real life-nya lah, secara real life ataupun ya kita ngomongnya di real life-nya aja ya. Berpengaruh nggak sih main ML itu? Ngaruhnya ada apa aja? Nggak pernah ngontak. Nggak pernah ngobrol ya, jarang ngobrol ya, introvert Jarang lah. ngontak ngobrol maksudnya ya. Iya, jarang jadi introvert. Ya, jadi ya jarang main keluar kan, biasanya main keluar jadi jarang. Iya Jadi, benar. Jarang inilah. Kalau dulu kan temannya banyak main luar, sekarang jarang lah. Ini yang nonton teman-temannya nih jarang nih, pasti pada komen. Jadi Ya, jarang nongkrong ya. Jarang-jarang. Berarti negatif berarti Bang. Tapi ada positifnya. Positifnya. Aneh jadi jarang keluar. Kan dulu aneh tuh pulang maghrib gitu-gitulah. Oh, Habis iya, apa iya, keluar main maghrib lah, nggak jelas. Sekarang lebih banyak di rumah. Kalau dulu keluar lama-lama dimarahin, kalau Iya. sekarang diem lama-lama dimarahin. Ya. Iya. Ya biasa itu mah. Tapi kalau menurut aneh ini jadi ada lumayan positifnya dikit lah. Nggak pernah pulang malam lagi jadinya. Nggak pernah keluar lah pokoknya. Kalau sekarang Sekarang nggak pernah. Udah ini aja keluar diajak. Jangan nyebut merek. Ya diajak temen lah ya. Jadi keluar. Iya. Ya keluarnya positif juga kan, nggak kayak dulu nongkrong-nongkrong nggak jelas. Iya sih bagus. Iya sih benar. Mesti mending main Tadi game lah. gara-gara apa namanya dampak positif itu tadi emang jadi introvert. itu mah negatif kan tadi. Maksudnya jadi mengurangi waktu di luar. Ya mengurangi hal-hal kemaksiatan di Ya, luar di itu, luar. apalagi kalau malam kan banyak tuh. Ya. Diceritain di surat Al-Falaq itu banyak. 50. Nah, itu kan banyak di Jatinegara lah kalau lewat malam-malam. Di ini jangan jauh Cibubur sini juga Nanti banyak nih banci. diberhentiin. Tengah malam. Mas, anak lagi lewat. Ya, dimintain pungli lah ya. Iya, itu banyak tuh kejahatan-kejahatan baik siang kan lebih banyak malam. Iya sih Mending di bagus rumah. menghindari. Nah, Bener. pemaksiatan. Emang secara garis besarnya berarti pengaruh emang lumayan sangat penting lah game itu berarti ya. Bisa ngerubah lah. Bisa merubah diri kehidupan. orang yang apa namanya buruk ke baik, Ya, merubah baik ke kehidupan. Walaupun tadi banyak lah, itu 50-50 lah kalau itu. bisa. Tergantung orang yang Tergantung menggunakan ya. Tapi Cuman ya, kalau aneh tetap kayaknya ada- dilihat kecanduan ya sama seseorang nih. Ada lah ya di balik layar. Game. Iya, kan enggak aneh kan dikiranya
ngepost game mulu jadi kayak kecanduan. Malah emang jadi berarti gini loh, misalkan caper. bukan gini sabar. Contoh, aneh tuh kan emang suka ngepost game gitu kan. Nah, jadi orang kiranya nih emang kecanduan, padahal mah contoh gini. Misalkan Bang Zakaria sukanya ngajar contoh. Iya. Nah, Bang Zakaria tuh ngepost ngajar karena kebahagiaan, seneng gitu. Senengnya di situ. Contoh Bang Yusuf lagi misalnya suka motor. Iya. Ngepost motor. Nah, karena aneh udah nggak pernah main futsal kan dulu. Aneh ngepostnya futsal dulu sebelum ada seseorang yang kenal tuh. Sebelum deket lah. Jadi kan nggak tahu kalau dulu aneh itu padahal sukanya futsal banget kan. Ngepostnya futsal dikit-dikit futsal. Nah, sekarang ngeganti ke game. Dikit-dikit postnya ke game. Berarti bukan berarti aneh kecanduan. Karena emang seneng aja ngepost. Kalau kayak misalkan Bang Yusuf suka motor, ngepostnya motor. Misalkan ini Bang Ucup suka bola, ngepostnya bola. Jadi itu kesenangan aja. Bukan, jadi jangan disimpulin ngepost ini jadi kecanduan gitu loh. Ada letak asiknya di situ. Ada letak asiknya nih ngepost itu loh, karena emang rata-rata sekarang temenannya emang di game, udah jarang aneh temen di real life gitu. Jadi nggak kecanduan lah sebenarnya. Nggak bisa disimpulin jadi aneh tuh orang yang kecanduan gitu. Aneh kan sebenarnya nggak gitu. Berarti nggak semua orang yang suka posting game dia kecanduan game. Sebenarnya ya tergantung ya. Kalau aneh sih enggak. Ya tergantung orang nggak sih, ya benar. Jarang juga sebenarnya. Yang sering, masa orang yang sering ngepost agama kecanduan agama nggak gitu. Nggak boleh. Berarti itu tergantung orang ya. Tergantung orang aja. Iya. Gimana iniin gamenya. Gitu. Pinter-pinter kita lah memanfaatkan hal yang mubah tadi. Jangan mau kita yang malah terpengaruh sama benda mati gitu kan. Harus kita yang ngatur lah. Ya kan? Kelas. Masa mau diatur sama itu aham. Iya itu. Bukan lu bukan. Itu tuh ya. Iya itu pokoknya bahaya lah ya. Ditangkap nanti. Berarti memang tadi kan ada bisa dibilang penting, bisa juga enggak tadi. Iya. Terakhir nih, kalau buat Bung Ucup nih. Iya. Kan kita dari tadi ngomongin dari dampak, dari penyebab kecanduan, ya kan? Terus seberapa penting. Nah, terakhir nih, kalau menurut Bang Ucup sebetulnya ya, bagaimana sih seharusnya sebagai Gen Z itu di zaman sekarang ini, dan ketika melihat dinamika kan kalau kan kita di zaman sekarang kan banyak problem-problem isu-isu masyarakat lah yang itu sebetulnya urgensitasnya juga lebih tinggi kayak misalkan pengangguran, ya kan, pendidikan, ekonomi dan lain-lain. Kan itu sebetulnya juga menjadi tanggung jawab juga bagi para pemuda kan, bagi para Gen Z. Nah, menurut Bang Yusuf bagaimana nih seharusnya Gen Z itu dalam melihat game ini gitu, dalam menempatkan game ini dalam kehidupan gitu, yang mana di satu sisi ada problem masyarakat yang harus menjadi tanggung jawab gitu bagi Gen Z. Ya. Tadi kan karena game itu kan sesuatu yang mubah ya. Game itu sesuatu yang mubah, artinya semua hal yang mubah itu sebaiknya ya jangan dikerjakan dulu. Kita harus mengerjakan Wajib. sesuatu yang jauh lebih prioritas daripada itu. Kalau tadi misalnya kalau dari sisi ritual keagamaan, sholat, ibadah dan lain sebagainya, hal-hal yang wajib. Sebagai seorang pelajar, belajar, orang yang sudah menikah menafkahi, yang pengangguran cari kerja. Apalagi kalau kita hidup di era yang di negeri Konoha yang takut dengan bendera One Piece ini. Nah, ini kesulitan di bidang ekonomi, di bidang sektor-sektor pemerintahan, sektor masyarakat itu kan Semuanya kalah lah pokoknya. Semua lagi terperosok semua ya. Nah, itu seharusnya kita sebagai Gen Z itu harusnya lebih menempatkan game setelah kita menyelesaikan atau setelah kita menyelesaikan kewajiban kita sebagai baik itu sebagai seorang muslim memperhatikan masyarakat ataupun sebagai pemuda. Apalagi pemuda itu kan kalau kata Al-Golayani itu yang terkenal tokoh ulama nasionalis dari Mesir itu kan pemuda itu kan di kaki-kaki pemuda lah kehidupan umat itu kan. Di kaki-kaki pemuda lah. Jadi emang kehidupan pemuda umat itu ini ya, maksudnya generasi pemimpin di masa depan gitu.
ujung tombaknya. Ujung tombaknya. Ujung tombaknya. Bahkan Punjuk kata lagi. Soekarno juga kan apa namanya beri 10 pemuda maka Akan kuguncang dunia. akan guncang dunia. Itu kan berikan nggak ada 10 berikan aku 10 Sekarang guncang nih. miliar Guncang nih sekarang. akan kuratakan Papua. Enggak gitu. Jadi artinya kan dari pesan yang disampaikan Soekarno juga itu kan Iya. menandakan bahwa peran pemuda itu sangat penting Nah, penting ya. Gak mau dengerin Soekarno untuk lah. masyarakat, untuk negara khususnya. Berarti tadi menempatkan game sesuai pada porsinya. Pada porsinya usai ala syai'in kan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kita urusin dulu, kita bantu mengurusi terhadap masalah umat, tadi sektor ekonomi di negara, bidang politik dan lain sebagainya. Setelah selesai baru kita ya main game tadi, karena game itu sebagai sebuah hiburan, keseruan. Maka tadi setelah mengutamakan kebutuhan yang lebih diprioritaskan, baru hal yang sebagai bentuk hiburan tadi. Jangan ya kita ngerjain yang hiburannya sehingga yang wajib yang prioritas ditinggalkan, namanya kan melalaikan. Iya. Nah itu kalau menurut Ana sih. Jadi memang prioritasnya ya harus diselesaikan dulu, dilaksanakan. Mungkin dari Bung Yusuf bisa menambahkan gimana? Gen Z ya, muda. Patah yang bilang pemuda hari ini adalah Pemimpin masa depan. pemimpin masa depan. Kalau misalkan pemuda hari ini ya, mohon maaf kalau disibukkan dengan perkara game, sedangkan game itu adalah hal yang mubah, ya kan? Sibuknya game, siang malam game, pusreng, nah, kayak gitu. Sedangkan dia itu kan kata pepatah adalah pemimpin masa depan. Bisa kita lihat kan, kalau sibuknya main game, nanti masa depannya kayak gimana? Boro-boro terjadi Indonesia Emas 2045. Indonesia cemas. Dari Indonesia sekarang udah cemas. Indonesia cemas kayak gitu kan. Kalau misalkan pemudanya prioritasnya cuman game, sedangkan prioritas yang lebih besar yang namanya pemimpin itu kan ngurusin rakyat, ya kan. Mungkin kalau pemimpin khususnya bagi laki-laki ya, laki-laki itu walaupun nggak jadi dewan, mungkin presiden dan lain sebagainya, pasti laki-laki itu jadi pemimpin bagi keluarganya. Ya. Kemudian kalau misalkan ketua kelas ya di kelas pemimpin. Ya. Itu kan prioritas yang paling utama, bro. Di dalam surat yang ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. Allah itu kan menyeru, ya kan, memerintahkan ku anfusakum, ya kan, jagalah oleh kalian diri kalian, keluarga kalian dari api neraka. Jadi perintah itu untuk kepala keluarga, laki-laki, pemimpin gitu kan. Ya. Jadi kalau misalkan pemuda disibukkan dengan perkara game, itu bagaimana nanti keluarganya, rakyatnya yang lebih besar, negara gitu kan, umatnya yang diurusinya. Ya pasti bakal kacau balau lah. Sekarang. Iya. Udah nggak usah kesindir. Nah, kayak gitu. Jadi memang harus yang namanya game itu ditempatkanlah pada tempatnya sebagai hiburan, bukan kita yang disibukkan game. Jadi ibaratkan kayak kita yang menghibur game, ya kan, bukan game menghibur kita. Harusnya prioritasnya tadi kata Bang Ucup juga, ngurusin rakyat, keluarga, yang lebih besar negara, bukan negara dimain-mainin jadiin game gitu kan. Harusnya harusnya ya rakyat diurusin. Halo dong. Pendidikan kasihlah gratis gitu kan, kesehatan gratis loh, bro, gitu. Gimana nih? Kok makan gratis sih? Jadi kan Lapar. gini, tadi kan pernah dibilang, jadi game itu tujuannya bisa jadi ya biar pemuda ini disibukkan oleh game, biar kayak tadi ya, mungkin para elit, para ini biar enak aja, nah pemudanya dibikin fokus game aja nih, biar gampang kita ngaturnya, bro, gitu lah, biar diaturnya sama game aja. Jadi secara tidak langsung game ini mematikan semangat pemuda untuk biar jadi pemimpin. Iya bisa lah, pasti bisa. Jadi memang harus
tempatkan game pada tempatnya. Jangan sampai kita menghibur game, harusnya game yang menghibur kita. Nah, itu Bung Zamzam. Ada tambahan? Lebih Kata mending dua kata. inilah ya, lebih mending main game lah daripada mainin rakyat dah itu aja. Wah, Kata-kata hari ini gimana? Ulangi. deketin mic-nya. Lebih mending main game daripada mainin rakyat. Waduh. Kelas. Banyak orang yang nanya, kenapa sih apa namanya emang ngebahas mentingin ekonomi sekarang, politik sekarang, kehidupan masyarakat di Indonesia ini memang itu prioritas, itu prioritas sebenarnya. Kalau ada orang yang mempertanyakan politik itu tidak penting, bahkan sejatinya politik itu kan lebih penting, yang sama derajatnya kayak hukum sholat. Jadi politik siasah itu maklumun minad dini bidarurah, sesuatu yang sudah diketahui dengan jelas, yang apa hukumnya sudah sama lah, maklumun minad bidarurah, yang sama halnya kayak sholat. Artinya tadi apa namanya, mementingkan masyarakat, mementingkan ekonomi, politik, bahkan negara, itu hukumnya sama kayak sholat dan lain sebagainya, artinya wajib. Makanya kita harus mendahulukan yang prioritas, yang wajib, baru yang mudah. Masya Allah ya, luar biasa gitu. Mudah-mudahan tadi udah cukup mendalam gitu ya, kita membahas dari akar sampai daun gitu kan. Dalam banget ini bro. Ya, Makin kalau makin digali makin dalam banget ini. Ya bener. Jadi sangat luar biasa ya pembahasan malam hari ini, walaupun mungkin temanya ringan, tapi kalau kita ngebahas secara mendalam cukup. Wah, ini jauh banget sebenarnya. Luar biasa ya? Iya, luar biasa. Bisa disangkutkan kemana-mana. Iya, kemana-mana ya. Realitas kehidupan justru Gen Z merasakan gitu. Iya. Jadi Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan para penonton khususnya Gen Z lah lebih terbuka gitu dalam memandang games seharusnya dalam kehidupan. Jadi terakhir lah pesan buat kita semua, jadi tempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Game hanyalah hiburan, tapi pemuda adalah pemimpin masa depan. Oke, kelas. Terakhir kita biasanya kalau penutup ada ini dulu, apa namanya? Jargon. Jadi nanti kalau misalnya 1, 2, 3 jebret gitu. Ya, jadi sekian dari kami. 1, 2, 3 jebret.